Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan selalu doa saya dan kerinduan saya, Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya diberkati Tuhan berlimpah-limpah, supaya Bapak Ibu dan teman-teman semua menjadi berkat yang besar bagi banyak orang, menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Sophie Deborah, ya, seorang muslimah yang cukup taat dalam beragama karena suka mengaji, suka membaca Al-Quran, ya, khatam Al-Quran, dan ternyata menikah dengan seorang Buddha, tetapi mertuanya seorang Kristen. Nah, ini luar biasa sekali, ya. Dan suatu ketika tanpa sengaja karena mertuanya sedang sakit, terpaksalah Ibu Sophie ini harus mengantar atau menolong mertuanya untuk dibawa ke gereja. Dan di sanalah beliau tanpa sengaja mendengarkan firman Tuhan. Ada satu ayat yang sangat menyentuh beliau dan membuat beliau galau, bimbang, dan menjadi ragu dengan imannya. Dampaknya dari situ beliau selalu ingin ke gereja karena mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan yang membuat dia mengalami damai sejahtera. Namun ajaibnya, suaminya melarang dia untuk menjadi Kristen. Karena kalau dia menjadi Kristen, dia akan diceraikan. Wow, luar biasa sekali. Dan inilah sebuah pergumulan dalam iman Ibu Sophie Deborah. Nah, bagaimana kesaksian yang luar biasa ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak, Bu, sudah hadir bisa sama-sama dengan kami. Nah, teman-teman, Ibu Sophie Deborah adalah nama baptisnya, ya, nama setelah ada di dalam Tuhan Yesus, ya. Jangan nanti teman-teman, wah ini mau bohongan, namanya aja nama Kristen. Nanti Ibu Sophie akan bercerita di mana dia dulu kecil, agamanya apa, besar di mana. Nama aslinya siapa itu. Jadi nanti teman-teman tahu bahwa ini bukan cerita rekayasa, tetapi benar-benar Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang hidup, yang mengangkat orang yang belum percaya kepada Yesus menjadi percaya. Baik, teman-teman, kita akan segera waktu ini kita berikan kepada Ibu Sophie untuk melanjutkan acara ini, untuk mencerita kepada kita bagaimana Tuhan Yesus menangkap dia. Baik, Bu, silakan. Ini waktu saya berikan kepada Ibu untuk menceritakan kepada kami tentang perjumpaan Ibu dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan, Bu. Ya. Terima kasih, Pak, sebelumnya untuk kesempatan malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus. Ya. Iya, awal dulu saya dari Muslim. Nama asli saya Sophia, tapi dari kecil dulu panggilannya Pia. Gitu. Tinggal saya dulu di daerah selatan, Senayan, Jalan Senayan. Saya dulu dari kecil itu sudah termasuk agama sekali, ya, gitu. Dari kecil saya udah pengajian, udah khatam Al-Quran, mungkin seingat saya udah hampir 3 kali gitu. Jadi pengajian itu biasanya kan kita mendalami Pak Al-Quran, ya. Dan satu cerita yang saya ingat itu adalah kita melewati apa yang garis rambut satu lurus gitu loh, saya lupa gitu. Ya, nah itu Sirotol mustaqim, ya, Bu. Sirotol, jembatan ya, Sirotol itu mustaqim. Ya. Terus saya ingat belajar Nabi Daud gitu. Jadi itu cerita saya masih kecil yang saya ingat. Saya belajar ngaji itu cukup apa ya, cukup dalam juga gitu. Sama SD saya ingat bahwa saya juga ikut kayak MTQ gitu, Pak. Jadi saya tuh termasuk pilihan gitu, sehingga saya ikut lomba MTQ waktu itu. SD, seingat saya SD.
Eh, Singkat cerita, saya setelah menikah, saya ketemu pasangan hidup, beliau Konghucu. Jadi saya Islam tapi beliau Konghucu. Terus saya menjalankan keislaman saya gitu. Sampai akhirnya satu waktu saya punya mertua saya sakit stroke. Jadi waktu itu mertua saya selalu mencari keajaiban itu, mujizat dari Tuhan Yesus. Jadi mereka tuh membawa mertua saya, kakak ipar, ke gereja. Nah, pada kesempatan satu kali saya pernah membawa mertua saya dorong kursi roda. Pas masuk pintu gereja, saya dengar satu firman yang buat saya itu menemplak saya gitu. Sampai akhirnya saya pulang sore, terus malam, saya terus di dalam keadaan yang menurut saya galau gitu. Saya bingung gitu. Terus saya ingat waktu itu jam 6 sore tuh biasa kan kita dengar azan maghrib ya Pak dulu. Sampai sekarang juga ya tetap azan maghrib jam 6 sore. Jadi di situ ketika azan maghrib itu mendengungnya kata-katanya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Di situ saya langsung menatap, saya ingat banget saya natap layar gitu. Terus saya tuh terfokus sama kata-katanya Allah Maha Besar gitu. Terus dalam hati saya berdoa. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan ada gitu. Karena bumi ini ada, nggak mungkin nggak ada penciptanya gitu. Dan aku percaya Tuhan tuh ada gitu. Terus habis saya berdoa begitu, saya percaya Tuhan itu ada gitu ya. Sampai malam itu saya benar-benar rasa galau tuh makin Pak, makin jadi. Sampai akhirnya saya ambil waktu, saya sholat tahajud gitu. Sholat tahajud, saya berdoa sama Tuhan, sama Allah. Pada saat itu saya bilang, ya kalau memang saya harus Islam, tolong berikan kekuatan saya untuk menjalani Islam dengan sungguh-sungguh, menjalankan rukun iman, rukun Islam, gitu. Tapi kalau memang aku harus ikut Tuhan Yesus, Tuhan juga tolong tuntun aku, gitu. Aku hari itu, malam itu doa, gitu. Terus besoknya, aku tetap masih sholat, gitu. Masih sholat beberapa waktu sampai akhirnya, saya ingat waktu itu saya hamil anak kedua. Hamil anak kedua, usia kandungan 7 bulan, itu satu keluarga sakit campak. Dan akhirnya saya sama suami, udah kamu sementara tinggal di rumah kakak ipar dulu, gitu. Saya ingat waktu itu akhirnya saya ngungsi ya, 1 bulan di rumah kakak ipar dalam keadaan hamil. Nah, di kesempatan dalam 1 bulan itu ada 1 hari kakak ipar saya panggil pendeta karena untuk mendoakan mertua saya. Saya ingat hari itu juga saya minta didoain dan akhirnya saya terima Tuhan Yesus di situ. Suami saya nggak tahu gitu. Suami saya nggak tahu karena saya lagi ngungsi di rumah kakak ipar. Saya ingat banget kehamilan saya anak kedua ini saya juga didoain gitu. Itu seingat saya pendeta dari Tiberias waktu itu. Saya didoain, saya terima Tuhan Yesus. Jadi mulai detik itu saya selalu cari cara gimana caranya saya ngikut Yesus gitu. Karena pada masa-masa itu suami saya belum mengizinkan saya masuk Kristen. Saya pernah dibilang gini, lu kalau berani masuk Kristen gue cerai ya gitu. Saya ingat banget sampai hari ini dia ngancam saya seperti itu. Sampai akhirnya saya cuman bisa berdoa di toilet.
eh, nangis di toilet gitu. Kalau kalau dalam keadaan, maksudnya kalau nggak pergi sama kakak ipar nganter mertua, saya nggak akan ke gereja gitu. Dan akhirnya itu 2004, anak saya lahir di Desember 2004, saya udah terima Tuhan Yesus. Kandungannya 7 bulan saya didoain, berarti 2004 saya terima Yesus. Di 2005 ada kejadian, ada peristiwa yang 2005 itu saya ingat Juli kalau nggak salah, suami saya didiagnosa kanker. Juni Juli didiagnosa kanker. Dan pada saat itu akhirnya sebelum itu kesaksian suami saya tuh akhirnya mau dibaptis karena kejadiannya dokter diagnosa kanker dan cuman punya kesempatan umur 6 bulan gitu. Malam setelah hari itu dia didiagnosa itu sama dokter, malamnya dia terima telepon dari temennya. Itu saya ingat banget, dia terima telepon dari temennya. Telepon itu cuman ditaruh di atas dadanya, dia tiduran sambil denger kayak anjing menggonggong kafilah berlalu gitu, dia dengar gitu. Tapi satu hal yang nyangkut ke suami saya waktu itu, temennya itu yang nelpon bilang nama almarhum suami namanya Edi. Temennya bilang gini, lu kok nggak mau coba sih katanya ikut Yesus, percaya Yesus gitu. Lu kan udah kena diagnosa kanker sama dokter ya kan. Dan dokter, lu juga udah coba. Waktu itu suami saya juga udah tanya dewa di Thailand Pak, di Bangkok apa Thailand gitu ya. Yang dia bilang, tolong tanyain nasib gue gimana gitu. Terus dia dapat jawaban dari temennya, dewanya bilang itu dewa udah nggak bisa apa-apa, lu udah nggak ada harapan gitu. Jadi malam itu dia dengar telepon dari temennya bilang, kenapa sih lu nggak coba aja ikut Yesus gitu kan? Ikut Yesus gratis lagi gitu kan. Nah akhirnya dia putuskan malam itu, besoknya sebelum berangkat mau terapi ke Cina 2 bulan karena didiagnosa kanker, malam itu dia putuskan besok dia mau baptis gitu. Dan akhirnya karena satu keadaan dibaptis. Baptis dulu bukan secara Kristen, secara Katolik dulu. Karena semua dalam keadaan mepet begitu, saya tahu waktu itu nggak semudah yang sekarang gitu ya dulu. Jadinya intinya malam itu dia putuskan besok pokoknya gue harus cari gereja, gue pengen dibaptis gitu sebelum berangkat ke Cina 2 bulan. Nah, akhirnya besoknya dibaptis, 2 bulan kemudian suami berangkat ke Cina. Nah, peristiwa di berangkatnya ke Cina itu saya ingat banget, dia biasanya naik pesawat, ini kesaksian dia ya, naik pesawat itu nggak bakalan bisa tenang gitu, tapi itu anehnya dia baca Alkitab sepanjang perjalanan sampai tiba itu dia nggak ngerasain apa-apa gitu. Jadi dalam keadaan tenang dan damai gitu. Sampai 2 bulan di sana di Cina dia pengobatan tradisional. Saya di sini di rumah saya cari, di Indonesia saya cari gereja. Setiap hari saya ingat banget, saya cari persekutuan doa, saya cari doa semuanya untuk cari mujizat juga buat suami saya akhirnya. Pernah satu hari, seingat saya waktu saya cari kesembuhan mujizat di Jakarta, dia di Cina, saya bilang sama dia, saya sebentar lagi udah masuk di gereja ya, saya udah bilang sama dia, saya sebentar lagi ke depan ya, ke altar, kamu juga berdoa ya di sana gitu kan. Jadi saya maju ke depan ke altar, biasa kan kita minta doa kesembuhan gitu ya Pak. Biasa ditanya kenapa Bu gitu kan. Akhirnya saya jawab, suami saya mengidap kanker, saya minta kesembuhan doanya gitu kan. Dan saya maju
ke altar. Saya ingat banget hari itu, akhirnya saya didoain, saya rebah gitu ya. Saya rebah, saya nggak ingat apa-apa lagi. Terus suami saya di sana kesaksiannya pintu dari jendelanya itu kayak ada yang buka bak gitu. Jadi itu yang akhirnya yang kejadian supranatural yang kita alamin gitu. Akhirnya 2 bulan dia pulang, terus berlanjut berhari-hari, terus sampai akhirnya 6 bulan lewat gitu. Dan dia bersaksi bahwa kok dokter bilang 6 bulan, akhirnya lewat ya Vi 6 bulan gitu kan. Jadinya di situ dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu udah nyembuhin dia gitu, karena lewat dari 6 bulan itu gitu. Dan sampai akhirnya Tuhan kasih anugerah dia 10 tahun gitu. Satu hal yang saya percaya bahwa akhirnya kita sama-sama pas dia pulang dari Cina itu, kita sama-sama akhirnya baptis di GBI, satu keluarga semua, papa mertua, mama sama kita semua. Semuanya untuk Tuhan Yesus ya gitu. Saya sukacita sekali waktu itu karena saya pernah diancam, lu kalau berani masuk Kristen gue cerai ya gitu. Tapi akhirnya dia percaya Tuhan Yesus. Itu yang membuat saya semakin mantep bahwa Tuhan Yesus tuh hidup gitu loh. Dan Tuhan Yesus tuh ajaib, dia penyembuh gitu. Buat siapa aja yang percaya kepada dia gitu kan. Dan setelah saya terima Tuhan Yesus tuh pengalaman pribadi saya yang lebih lagi buat saya semakin mantap sama Tuhan Yesus adalah saya ngalamin damai sejahtera yang luar biasa gitu. Ketika saya dulu belum mengenal Tuhan Yesus, saya tiap hari tuh Pak minum obat pusing tuh Neralgin. Neralgin itu 1 hari saya minum 1 tablet. Di usia saya waktu itu kurang lebih 20-an, 22, 21 lah. Itu saya ngalamin, maksudnya ngadapin tantangan hidup, tantangan pekerjaan, semua itu saya ngerasain. Saya tiap hari kepala tuh cekot-cekot gitu kan. Akhirnya saya minum Neralgin 1 hari 1 tablet, pasti itu. Dan ketika saya terima Tuhan Yesus, akhirnya saya ngalamin damai, itu Neralginnya saya nggak pernah minum lagi. Saya cuman tiap hari, saya baca Alkitab aja di depan toko gitu, saya habisin tuh. Pokoknya dulu kalau nggak nyampe setahun, saya khatam Alkitab. Saya baca gitu, dan akhirnya saya rasa, saya pikir, saya ngerasa kok Neralginnya saya nggak pernah minum lagi gitu. Itu yang membuat saya sampai hari ini Tuhan Yesus tuh ajaib gitu. Dan kesininya semakin saya dalam baca Alkitab, saya dalam sama Tuhan Yesus, akhirnya saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah Maha Besar, itu adalah Tuhan Yesus yang benar-benar Tuhan yang hidup gitu. Dan dia satu-satunya Tuhan yang benar buat saya. Sementara itu aja kali Pak yang Ya. Saya dengerin tadi di sini, aduh saya juga bangga ya. Ternyata prosesnya Tuhan itu luar biasa ya. Aduh, itu kalau saya banyak teman-teman tuh ada teman saya juga yang istrinya sampai hari ini juga dia Kristen, suaminya, tapi istrinya sampai hari ini tetap Muslim. Udah kita doakan, dia juga pengen gitu, tapi belum dapat hidayah, kira-kira gitu. Tapi ternyata ibu sudah sudah dapat anugerah dari Tuhan, ya, luar biasa. Nah, sekarang sudah bersama kita Pendeta Burhanuddin Haji Usman. Ini sangat kenal dengan Ibu Sofia kan, Bu Sofia? Shalom Pak.
Pak Haji. Ya Mbak Sofi, Nah, halo, Halo. salam hambanya. halo Pak, puji Tuhan Amin. sudah tadi Pak Pak Haji Usman masih di jalan Bu. Nanti saya Iya. datang agak terlambat sedikit ya, puji Tuhan beliau sudah. Iya, saya diajak anak karena selama ini jarang keluar karena di rumah karena sakit. Akhirnya diajak. Gimana kabar Iya. Mbak Sofi? Baik Pak, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Amin, amin, Iya. amin. Apa namanya? Saya ingin bertanya. Kan dalam iman kekristenan itu kan tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak lewat Yesus. Iya. Ya. Dan ini kan di antara keluarga kita, saya percaya masih banyak yang belum kenal Iya. di luar. Di dalam kekristenan pun masih banyak yang ngaco. Iya. Ngaconya banyak sekali. Saya khawatir kalau yang tidak mengenal Yesus itu ditolak, itu wajar, lumrah karena nggak kenal. Yang berbahaya itu adalah orang yang sudah di dalam iman tapi ditolak akhir. Nah, itu yang berbahaya itu. Nah, dengan ini saya mau bertanya kepada Mbak Sofi. Mbak Sofi, apa yang Mbak Sofi lakukan supaya tadi ada mengalami damai sejahtera ya, supaya damai sejahtera itu tetap ada gitu, karena sekarang ini kan banyak orang kehilangan damai sejahtera, banyak, bukan hanya orang Kristen tapi juga banyak pendeta kehilangan damai sejahtera karena pelayanan nggak ada, gereja tutup, kehilangan damai sejahtera karena pemasukan juga nggak ada tetapi nggak cukup gitu, kehilangan damai sejahtera karena komunikasi kita dengan sesama, dengan keluarga terbatas karena adanya COVID. Banyak hal yang membuat kehilangan damai sejahtera. Padahal damai sejahtera ini kan yang sesuatu yang utama. Iya. Di dalam iman itu kan damai sejahtera itu kan yang penting. Iya. Makanya Yesus pertama kali bangkit, yang dia kasih bukan berkat. Yang dia kasih bukan mukjizat, yang dia kasih adalah damai sejahtera. Nah, apa yang Mbak Sofi lakukan supaya mengalami damai sejahtera itu? Mbak Sofi bagikan kepada kita semua yang mendengar supaya jadi berkat. Iya. Pertama-tama jadikan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, terutama saya gitu. Jadi ketika saya mengakui Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Juru Selamat itu maknanya dalam banget, Juru Selamat gitu. Jadi selamat dari apa? Dari kekacauan, dari kecelakaan, Juru Selamat dari semuanya gitu. Namanya juru gitu kan. Jadi cuman dia doang Juru Selamat gitu. Jadi penyelamat ya. Itu yang harus menjadi rema di dalam kehidupan kita. Dan itu yang menjadi rema di dalam kehidupan saya gitu. Karena satu yang saya pegang itu, Yesus itu Raja Damai gitu. Raja Damai itu firman-Nya ada gitu. Nah, kita harus percaya firman Tuhan karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri gitu. Amin. Jadi Pak Burhanuddin boleh sharing ya firman Tuhannya ya, Raja Damai itu di Yeremia berapa ya kemarin ya Pak? Ya, gitu. Itu yang membuat saya terus akhirnya, maksudnya ya gimana kita bisa menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat kalau kita nggak mengenal dia, kita nggak jalin hubungan baik dengan dia gitu kan? Kayak saya sama Pak Haji gitu ya, Pak Haji. Pak Haji Usman Iya, gitu benar. kan, gimana saya bisa pasti kenal Pak baik Haji, betul.
Iya, Kalau iya. saya nggak sering ngobrol ya kan, nggak sering bercengkrama gitu kan, yang paling kenal Ya. aja Pak Jusman gitu kan. Tapi kalau kita makin dalam itu kan kita harus makin banyak komunikasi, akrab gitu. Itu Iya, juga betul. sama Tuhan Yesus gitu. Saya selalu pelihara hadirat Tuhan sih Pak. Itu penting bagi saya karena di awal saya terima Tuhan Yesus cuma bilang ingat satu, waktu saya ikut KKR-nya Benny Hinn, itu Tuhan bicara sama saya langsung, kamu harus pelihara hadiratku, gitu. Itu yang saya pegang sampai hari ini, bahwa hadirat Tuhan itu harus dipelihara dan diusahakan, dan semua itu keputusan dari kita. Kalau kita mau mengambil pilihan itu, harus memutuskan, itu semua dari kita sebenarnya. Kita mau ngalamin damai apa enggak, itu sebenarnya kita yang mutusin. Puji Tuhan, saya selalu pelihara hadirat Tuhan itu sampai hari ini. Entah lagi mandi, lagi masak, lagi nyetir, apalagi dandan atau apa, saya selalu pelihara hadirat Tuhan dengan cara ya ngobrol aja gitu, ngelibatin Tuhan, ngobrol tentang remote ini kek, nonton kek gitu. Pokoknya saya berusaha gitu. Dan nggak bisa dipungkiri Pak, kalau kita ngalamin damai kan kelihatan ya gitu auranya gitu ya. Ya. Kalau lagi hadirat Tuhan jauh, cepet banget kemerusung, cepet banget emosi, cepet banget kesulut gitu kan. Tapi kalau kita ngalamin damai, nggak gampang. Gitu. Oke. Jadi memang Roh Kudus itu harus diajak bicara, jangan didiamin. Kalau didiamin nanti dia ngambek. Kalau Roh Kudus itu ngambek, nah itu berbahaya itu. Karena dia kan penolong. Nah, laki-laki adalah penolongnya adalah istri. Ya, nah kalau si istri tidak diajak bicara ngambek dia, penolongnya nggak ada. Ya kan? Ya, ngambek. Tahu sendiri kan kalau istri sudah ngambek. Lebih repot. Jadi memang harus diajak bicara, ya komunikasi, entahkah ya benar kata Mbak Sofi tadi, entahkah kita lagi berkomunikasi dengan siapa. Kehadiran Tuhan dalam hidup itu memang sangat penting. Karena manusia bersifat daging dan hawa nafsu, gampang emosional, tidak tahan sabar, pingin omelin orang, balas kejahatan dengan kejahatan, itu semua sifat manusia. Gitu. Iya. Tapi ya bersyukur Mbak Sofi sudah melewati ini dengan ini, dan supaya apa yang dialami oleh Mbak Sofi, kita kiranya kami yang mendengar channel ini dan juga kami dapat melakukan, mempraktekannya dalam hari-hari kami yang kami jalani. Terima kasih Mbak Sofi. Mungkin ada yang lain, silakan monggo. Ya, kebetulan saya sudah juga taruh link untuk masuk ke room. Oh, diskusi ya, betul, boleh. Ya, tapi sebelum masuk diskusi tadi, sebelum kita siaran, Pak Haji, tadi Ibu Sofi juga bercerita bahwa keluarganya di Jawa masih banyak yang masih Muslim, ya. Tapi tadi Ibu Sofi cerita singkat, tapi kita belum jelas semuanya. Nah, maksud saya kan Ibu Sofi udah terima Tuhan Yesus sekarang biasanya kan dimanapun kejadian, kalau seorang dari ibu kan sudah jadi anak Tuhan Yesus, sementara keluarga masih banyak sekali yang masih Muslim. Silakan Bu. Ya, oh ya, dulu waktu kesaksian dulu yang waktu awal-awal saya terima Tuhan Yesus itu, saya pulang kampung, saya ingat banget, saya langsung berani pakai salib di kampung. Terus kakak ipar saya bilang, kakak ipar saya itu ayahnya itu satu desa itu ketuanya, ulama ya bahasanya ya Pak. Jadi satu desa itu ulamanya, itu kakak ipar saya gitu. Sampai saya pulang ke kampung, saya pakai salib. Kakak ipar saya bilang, iya
kamu salibnya tolong disimpan dulu lah, katanya gitu. Jadi ya udah, akhirnya saya ngerti bahwa saya harus menghargai keluarga besar saya gitu. Jadi mereka memang kita keluarga yang memang nggak terlalu kasar gitu ya. Jadi mereka cuma bilang, ya Mbok Pia kamu kembali, terus ya udah kamu salib tolong disimpan dulu gitu kan. Jadi saya menghargai mereka, saya ikuti mereka, saya lepas, bukan berarti saya meninggalkan Yesus gitu, enggak, tapi saya menghargai, saya lepas gitu. Dan akhirnya setiap kali saya pulang kampung, saya pakai baju agak panjang semua, pakai kudungan juga gitu. Jadi saya tetap memperlihatkan ke mereka bahwa saya nurut sama mereka gitu. Tapi saya punya keyakinan dan saya sering bersaksi sama mereka bahwa saya tuh ngalamin damai loh. Gitu. Saya ngalamin damai sejahtera gitu. Makanya saya kenapa pilih Nabi Isa alaihissalam gitu. Yang kalian percaya itu Nabi Isa alaihissalam gitu. Kalau kalian temukan di Al-Quran kalian juga bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah pemegang kunci. Gitu. Kunci apa Pak Usman? Wajib. Ya kan? Nah, itu di dalam surat 3 Ali Imran ayat 49, 45 sampai ada 9 itu sampai 9 berkata begini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, bunyinya begini. Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Artinya bahwa sesungguhnya Isa itu terbesar di dunia dan akhirat. Jadi dia itu loh kuncinya, kunci dia bahwa dia terbesar di dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua dalam surat 43 Al-Zukhruf ayat 61 bahwa satu-satunya manusia nabi di dalam Al-Quran dari 24 nabi dan nabi besar dan rasul yang dipercaya, 25 nabi itu adalah satu-satunya nggak ada yang lain. Satu-satunya nabi yang mengetahui hari kiamat adalah Nabi Isa. Pertanyaan adalah, kalau dia tahu hari kiamat, siapa dia? Kan yang tahu hari kiamat kan cuma Tuhan, tidak boleh nabi. Tapi Isa tahu hari kiamat. Jadi dua kunci ini yang masih banyak yang lain, banyak sekali di dalam Al-Quran. Tapi dua kunci yang paling besar adalah Isa bin wajihan fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya Isa itu terbesar di dunia dan akhirat. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kata Nabi, kata Allah lewat malaikat Jibril. Yang kedua adalah dia mengetahui hari kiamat. Itu kunci, di situ kuncinya. Ya. Oke. Ya. Iya, sama lanjut, Bu. Kenapa saya bisa maksudnya tetap bersahabat sama keluarga besar gitu ya. Saya selalu mengedepankan kelemah lembutan ke mereka sih, bukannya bertentangan dengan ajaran yang lama gitu ya, tapi saya selalu berusaha untuk mengedepankan gitu ketika saya menjelaskan keadaan saya, bagaimana saya, itu saya selalu memberikan penjelasan terutama ke kakak ipar saya yang kritis itu gitu. Jadi kenapa saya akhirnya memilih Tuhan Yesus gitu, saya selalu dan saya tuh punya satu keyakinan gitu loh. Jadi itu yang mungkin Roh Kudus yang bekerja untuk mereka tuh menerima gitu loh Pak. Dan karena saya yakin Roh Kudus yang mengurapi perkataan saya sehingga itu yang membuat mereka menerima gitu penjelasan saya. Itu yang saya yakini gitu. Saya punya keyakinan itu bahwa Yesus tuh yang benar gitu loh. Itu yang membuat saya nggak ada takutnya gitu loh, bahasanya ya, nggak ada takutnya, fanatik banget saya malahan gitu kan. Jadi ya itu deh ya, karena firman Tuhan kan juga bilang bahwa nanti Roh Kudus yang akan ngajarin kamu berkata-kata gitu kan, itu yang paling yang saya pegang sih Pak, karena
Jadi kalau kita punya keyakinan yang kuat, ya kan, nah itu yang bisa akhirnya mereka apa ya, transfer gitu loh, keyakinan itu jadi kayak transfer mereka akhirnya iya gitu. Betul. Kalau tantangan yang suka dihadapi menjadi anak Tuhan Yesus itu ada nggak Bu selama ini Bu? Kalau sekarang puji Tuhan nggak ada, awal-awal ada kayak kok bisa sih Sofi gitu kan, kok bisa lu teman-teman kan gitu. Terus ya itu lagi kan, saya punya keyakinan bahwa saya ngalamin damai loh gitu. Jadi lu kalau misalkan gue yang ngerasain damai itu gitu, gimana gue nggak yakin gitu kan gitu. Nggak bisa ngomong apa-apa kan mereka, Pak, orang saya yang ngalamin damai kan gitu. Iya Bu. Makanya saya juga lihat di Facebooknya Ibu tuh, Ibu bisa berteman dengan lain agama. Saya lihat happy ya, saya lihat fotonya ya Bu ya. Oh, berteman juga di Facebook. Kalau saya perhatiin foto saya nggak pernah nggak senyum terus gitu. Ya itulah. Nah satu lagi Bu, sebelum nanti Pak Haji tambahkan, sama ada juga udah masuk di room sama Pak Kim Posgaol. Dalam menghadapi pergumulan hidup Bu, kan kayak tadi tuh Pak Haji Usman bilang, apalagi di corona ini gitu kan, kadang kita membuat kita aduh susah, gak ada pekerjaan, semua serba harus berhenti. Ini menghadapi tantangan seperti ini selaku sekarang jadi anak Tuhan gimana Bu? Iya, saya cuma satu resepnya, berserah sama Tuhan gitu. Jadi kalau misalkan contoh hari ini omsetnya turun, ya udah terjadi turun gitu, terus mau apa gitu kan, kita nggak bisa apa-apa kalau menghadapi turun itu gitu ya gitu. Jadi kalau misalkan menghadapi tantangan hidup, berserah aja sama Tuhan gitu. Toh kita pasti lewat kok, hari-hari lewat hari, sampai akhirnya saya sekarang umur 46 gitu kan. Kemarin 35 mungkin ada tantangan itu ya kan, udah sampai akhirnya lewat, hari demi hari juga lewat, karena kesusahan itu cukup untuk satu hari. Sekali lagi mengimani benar-benar firman Tuhan, biar firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Jadi jangan buat perkataan aja, tapi firman itu tergenapi di dalam hidup kita gitu, ya kan? Kalau emang Tuhan suruh berserah, ya firman itu tergenapi dalam hidup kita, berserah bener nggak gitu? Betul. Luar biasa ya. Jadi membuat saya rasa dari kesaksian Ibu saya lihat luar biasa, dan saya yakin bahwa sekali kita dalam Tuhan Yesus, selama-lamanya dalam Tuhan Yesus. Demikian Ibu ya. Nggak ada gantinya Pak, nggak ada matinya Tuhan Yesus. Mantap, luar biasa. Luar biasa. Sebelum kita sambung, Pak Haji, bersama kita sudah ada juga Pastor Cornelius Rahtomo Jati. Kita berbicara. Silakan, monggo. Shalom, Pastor. Salam. Pak cerah sekali ini malam, cerah sekali merahnya malam. Oh iya, sama ya, merah itu ya. Pak Kasdin juga. Kayaknya partainya Ibu Mega ini. Mega. Ada 2 orang pendukung. Iya, pas merah ya. Ya sudah mendekat Natal ya. Oh, benar Natal. Jadi ya merah-merah seperti itu, supaya cerah ya. Amin. Baik ya, terima kasih buat Bu Sofi Deborah yang saat ini sudah menyaksikan kebaikan Tuhan ya dalam kehidupannya, dan juga teman-teman yang ada di room ya, Pak Burhanuddin ya, luar biasa, sudah cerah kelihatannya nih Pak Burhanuddin juga. Sudah mulai sehat ya, makin sehat. Puji Tuhan, makin sehat, makin semangat, makin diberkati. Amin. Harus itu. Iya, ada Pak Makim Bas juga ya, Pak Makim Posgaul ya. Tadi sudah menyampaikan banyak hal juga ya, puji Tuhan. Oh iya. Iya Pak. Ya, yang memberkati kita. Baik. Jadi Tuhan memberikan kasih-Nya, anugerah-Nya itu kepada semua orang ya.
sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan dalam Yohanes 3:16, ini ayat yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi kasih Allah itu untuk semua dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak binasa itu yang percaya. Lalu yang tidak percaya bagaimana? Ya binasa, kan begitu ya. Kasih Allah untuk semua dunia, dan Tuhan nggak mengendaki satu orang pun binasa. Itu kehendak Tuhan, ya. Tidak seorang pun binasa gitu loh. Tapi Tuhan itu memberikan free will, kehendak bebas buat manusia. Mau percaya kepada Tuhan, Tuhan yang benar tentunya ya, atau mau tidak percaya kepada Tuhan ya. Karena yang diselamatkan kan yang percaya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi hanya yang percaya. Nah, termasuk Bu Sofi, Deborah sudah menerima anugerah keselamatan yang luar biasa, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan itu kasih karunia yang luar biasa, yang terbesar dalam kehidupan manusia. Kalau orang itu boleh bertobat ya, lalu mau mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 9-10, jikalau kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan. Ya, itu luar biasa. Dan keselamatan sudah diterima setiap kita orang yang percaya, termasuk Ibu Sofi ya. Luar biasa kesaksiannya, melihat kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan dalam kehidupannya. Ya, mungkin saya akan tanya sedikit ya. Tadi sudah ditanya juga ya tentang bagaimana setelah terima Yesus, tantangannya dan sebagainya. Tadi saya sudah dengar itu apa yang ditanyakan Pak Rajana Bahasa Channel tadi ya. Mungkin saya akan menanyakan nih, sebelum dan setelah di dalam Tuhan. Artinya sebelum percaya Yesus sama setelah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ibu Sofi ya, itu ada perbedaan yang seperti apa? Tentunya ada ya. Itu pasti, ya kan? Nah, pasti ya. Nah, tadi saya juga mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Makimpos ya. Nah, tentunya perbedaan itu akan membuat Ibu Sofi itu akan menjadi saksi. Nggak harus melalui banyak perkataan, tapi melalui sikap hidup gitu ya. Tentunya ada perubahan di situ ya. Seperti itu ya. Mungkin bisa diceritakan Bu Sofi. Ya. Yang paling signifikan itu adalah tantangan hidup yang saya rasakan kan ketika saya tuh di dalam rumah tangga gitu. Jadi yang paling signifikan itu yang tadi saya bilang bahwa saya umur 20-an itu 22 udah nikah, dan saya ngalamin minum Neuralgin itu 1 hari 1 itu. Setelah terima Tuhan Yesus, saya ngalamin damai sejahtera. Saya nggak pernah lagi sentuh obat itu. Itu perubahan yang signifikan. Nah, di dalam Tuhan, sementara di dalam Tuhan sejak saya terima Tuhan sampai hari ini, tantangan hidup sih pasti ada ya, namanya hidup gitu. Kecuali kita udah masuk 1 kali 2, udah nggak ada itu masalah hidup gitu kan. Jadi, tapi Tuhan Yesus janji bahwa Dia tuh selalu menyertai dan Dia adalah jalan keluar gitu. Itu yang saya percaya gitu, yang saya pegang gitu. Tantangan hidup pasti ada gitu. Tapi sekali lagi saya selalu percaya firman Tuhan. Jadi saya memilih untuk percaya sama Tuhan gitu, percaya sama apa yang Tuhan bilang aja gitu. Walaupun keadaan saya mungkin saya ngalamin, misalkan contoh saya marah, saya emosi gitu ya. Tapi saya ambil keputusan untuk belajarlah daripadaku, aku lemah lembut misalkan, dan buah-buah roh itu sabar gitu. Aku lebih memilih firman Tuhan gitu, nggak berlama-lama dalam keadaan tidak sabar, dalam keadaan marah, enggak. Jadi langsung ambil balik arah gitu. Itu yang membuat saya, ya Tuhan Yesus ada jalan keluar, semua ada di Alkitab gitu. Itu sih buat saya. Baik, artinya apa yang dialami Bu Sofi itu ya benar-benar mengalami suatu perubahan ya total dalam Tuhan,
Ya, seperti yang tadinya minum obat, tergantung dengan obat, lalu tidak lagi. Dan yang paling utama itu dari karakter ya. Artinya karakter yang tadinya manusia lama, lalu setelah di dalam Tuhan mengeluarkan buah roh itu ya. Ya, Galatia 5 ayat 22 23 itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, kemurahan, sampai penguasaan diri itu Ibu ya. Yaitu yang dipancarkan dalam kehidupan Ibu. Artinya ada perbedaan gitu dalam menghadapi setiap situasi, kondisi dan sebagainya. Lalu Ibu tadi katakan ya, selama ada dalam dunia ini menghadapi masalah itu iya. Lalu Ibu katakan setelah kita masuk ke 2 kali 3 tadi, ya itu sudah tidak ada masalah. Sebenarnya ada masalah, Bu. Iya, tetap Kuburnya ada diurus. masalah. Artinya gini, Kuburnya ditutup. ya, orang kan mau menghindar dari masalah nih. Ya, orang mau menghindar dari masalah. Dia berpikir setelah mati nggak ada masalah. Justru dia akan menghadapi masalah. Kalau dia tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan itu masalah terbesar, ya kan? Ya kan, manusia akan menghadapi masalah. Karena Iya, saya sudah terima Tuhan, jadi saya berani bilang bahwa ya itu nggak ada masalah. Ya itu, ya, ya nggak ada masalah karena kita akan bahagia bersama Tuhan dalam kekekalan. Ya kalau orang yang tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya kalau nanti meninggalkan dunia, ya sudah dikubur, ya di 2 kali 3 gitu ya, itu akan ada masalah terbesar. Kalau tidak percaya kepada Tuhan, karena yang bisa menyelamatkan hanya Tuhan. Jalan keselamatan hanya Tuhan Yesus Kristus. Itu ya. Kalau Bu Sofi sudah membuka hati, terima Yesus, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu anugerah yang terbesar. Ya kan? Kita mau kapan saja meninggalkan dunia, ya itu nggak masalah buat kita, karena kita akan mendapat bagian dalam kehidupan kekal dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Dan itu kebahagiaan orang percaya justru. Ya gitu ya. Ya, yang saya katakan tadi masalah itu kalau kita ya mati tidak di dalam Tuhan. Itu. Jadi di sini bukan masalah caranya mati bagaimana, ya kan? Lalu yang mengantar ke kuburan itu seperti apa meriahnya dan orang-orang yang luar biasa, bukan itu. Bukan masalah matinya dan cara mati, dan yang mengantar ke kuburan itu bukan. Tetapi yang menjadi masalah adalah sudah percaya Yesus atau tidak, kan begitu ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena dia adalah satu-satunya Juru Selamat di dunia ini. Bukan salah satu ya, satu-satunya. Mungkin itu Pak Kasdin. Itu Baik. Ibu Sofi, Mbak Sofi. Iya. Saya baca di live chat itu ada yang namanya channel Arif. Ini sih channel Kristen. Beliau bertanya, "Salam saudara-saudaraku, Ibu terima Yesus sejak kapan?" gitu. Nah, ini mungkin Mbak Sofi bisa jawab. Ya, sebenarnya tadi Bu Sofi udah cerita di awal. Oh gitu, oke. Di awal. Tapi kalau Ibu Sofi mau Ya, saya nggak ngikutin dari awal juga tadi. Mungkin ada beberapa teman kita yang tidak ngikutin dari awal. Iya, baik. boleh lah, nggak apa-apa, singkat Bu, supaya nanti ada Tahun berapa yang Ibu mau- Mbak Sofi? Kalau terima Tuhan Yesusnya itu 2004. 2004 tahun 2000. ketika saya hamil anak kedua gitu. Oh, Pada saat saya ngungsi di rumah kakak ipar, itu kesempatan saya ketemu Pak Pendeta, saya minta doain, sekalian saya terima Tuhan Yesus di situ. Ngungsi sebulan di rumah kakak ipar, karena suami waktu itu belum setuju. Dia ngancam saya, kalau lu berani masuk Kristen, gue cerai. Gitu. Jadi ada satu kejadian sehingga saya ngungsi di tempat kakak ipar. Gitu. Dulu peristiwanya orang rumah semua sakit campak, saya hamil, karena takut ketular, saya sementara ngungsi dulu di rumah kakak ipar sebulan. Nah, kesempatan itu akhirnya kakak ipar saya panggil pendeta, kebetulan mau ngobatin mertua yang stroke. Di situ juga saya terima Tuhan Yesus 2004. Tapi 2005 kita akhirnya sama-sama semua satu keluarga baptis secara Kristen. Terima Tuhan Yesus. begitu. Puji Tuhan ya.
Demikian Ada Pak Arif, tantangan. sudah dijawab sama Ibu Sofi pertanyaan Bapak di live chat. 2004 ya. Mantap. Ya, Mantap. 2004. Sebelum kita lanjut ada live masuk bersama kita Bapak DN3. Silakan Monggo, Pak DN. Pak DN3. Pak Nainggolan, bertanya dengan silakan siapa? Pak Nainggolan. Oh, Oh, Nainggolan. Nainggolan. Ya. Ora sama. Oh, Raja Lagabe. Oras. Salam. Iya Pak Nainggolan, Ya, silakan. salam semuanya gitu. Nah, Kalau ya ketika sekarang ini jadinya nggak ada lagi yang mau ditanya ya, semua udah ditanya semua gitu. Tapi saya karena kebetulan di sini ada Pak Haji nih. Jadi yang saya lihat nih, kalau kenapa kalau di dunia terang dan dunia, ya mungkin saya nggak bisa mengatakan dunia gelap ya, tapi dunia kekristenan disebut terang gitu ya. Terang itu artinya kalaupun kita bertanya, maka akan diterangkan apa yang tidak boleh kita tahu, atau yang belum kita tahu bisa dikasih keterangan. Tapi saya selalu mendengar dari seberang sana, tidak boleh dipertanyakan tentang masalah atau tidak boleh dicari kebenarannya. Ini kalau sejarah atau katanya gitu, harus begini. Kita nggak boleh bertanya itu. Itu kenapa kira-kira? Bapak Haji, yang saya ingin tanya itu aja sih. Bagaimana itu? Pokoknya dengar aja. Yang penting kamu dengar. Nah, untuk bertanya kenapa nggak boleh, Pak? Ya, gini apa namanya? Yang pertama adalah dunia ini dunia gelap. Dunia ini memang tempatnya kegelapan. Entahkah dunia sendiri gelap atau manusianya yang suka dengan gelap. Ya, itu makanya dibedakan antara orang yang percaya kepada Yesus yang sudah menjadi terang dunia. Yesus yang membawa terang dunia. Dia datang membawa terang. Dia berkata, akulah terang dunia. Itulah yang membedakan antara terang dengan gelap. Jadi orang yang ada dalam Yesus adalah orang yang sudah diterangi oleh Yesus. Gitu. Yang diterangi oleh Yesus yang adalah dia adalah terang dunia. Yang pertama. Yang kedua adalah kenapa tidak boleh ditanya hal-hal yang sangat sensitif di mereka. Yang pertama adalah karena rahasia pada 30 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu itu tidak ada seorang yang bisa membuka rahasia. Karena ada yang bertanya, nanti dijawab, nanti bisa membuat malu orang. Sekarang, nggak usah ditanya, orang sudah tahu. Karena manusia sekarang pinter. Lebih pinter manusia yang sekarang daripada manusia yang dulu. Tapi lebih soleh manusia yang dulu daripada manusia yang sekarang. Lebih benar manusia yang dulu daripada manusia yang sekarang. Tapi lebih pintar manusia yang sekarang daripada manusia yang dulu. Sekarang nggak usah bertanya, semua sudah dijawab di internet. Mau cari apa di internet ada. Tuh, Bapak mau cari keterangan tentang, misalnya contoh, keterangan apa yang saya mau cari di internet? Tinggal klik aja, muncul. Jadi internet di 20 tahun terakhir ini, itu adalah guru besar bagi semua orang, bagi mereka yang mau belajar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah, memang tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang Kristen pun masih hidup di dalam kegelapan. Masih hidup, masih suka berjudi, masih berzina, masih memfitnah orang, masih menjelekkan orang. Itu sifat-sifat dunia itu masih ada. Jadi yang ketiga ini adalah yang intinya kekristenan tidak bisa membawa terang Tuhan kalau dia sendiri hidup dalam kegelapan. Ini sama seperti menggunakan sapu yang kotor untuk menyapu. Jadi sapunya harus bersih dulu supaya kita bisa bersih orang. Nah, kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang surat Injil yang bisa dibaca oleh semua orang. Kita ini adalah suratan yang terbuka, bukan yang tertutup, yang bisa dibaca oleh semua orang.
kata dibaca oleh semua orang adalah orang bisa melihat dari sikap hidup kita orang Kristen. Ngakunya rajin ke gereja, tapi kejahatan jalan terus gitu. Katanya ada pengampunan. Saya kasih tahu, kitab Galatia bilang begini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Karena di dalam Alkitab, Elohim itu adalah gelarnya semua ada. Maha baik, maha mulia, maha agung, maha tinggi, maha pemilik, maha mengampuni, maha pemurah, maha penyayang, maha pengasih. Semua gelar Tuhan itu ada. Tetapi tentang sifat sabar ini, itu nggak ada. Alkitab mencatat hanya panjang sabar. Tidak ada maha sabar. Karena itu jangan membiarkan dirimu dipermainkan oleh sifat daging. Karena apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Jadi kekristenan adalah memberi terang kepada orang, memberi selamat buat orang. Orang tidak perlu bertanya. Orang melihat dari sikap hidup kita. Oh, dia Kristen. Oh, dia baik. Oh, dia benar. Dia bisa ngikutin. Kalau kita Kristen jahat, dia bilang, dia ajar rajin ke gereja begitu, apalagi gua kata dia. Gitu, Amang. Ya, terima kasih ya atas jawabannya. Ya, sampai sekarang misalnya ini contoh ya, kalau misalnya ada pendeta nih, kita tanya, benar nggak Yesus itu lahir gitu, Yesus itu Tuhan gitu. Jadi mereka menjelaskan dan tidak masalah kan gitu. Tapi bila kita tanya seperti itu dengan nabi yang lain, ya mungkin jadi masalah besar ya. Tapi ya sudahlah, itu memang udah kontraknya mungkin seperti itu. Jadi itu. Tapi saya ingin bertanya sama Ibu Sophie ini ya. Tadi kesaksiannya saya mendengarkan. Jadi saya dengar bagaimana perubahan di dalam dirinya. Saya sangat melihat begitu rupanya kalau udah udah di dalam terang ya. Artinya dia tadi mengatakan yang hari ini ada persoalan kita selesaikan hari ini. Tapi besok juga persoalan kita akan ada lagi. Harus besok kita selesaikan gitu ya. Bagus sekali. Jadi artinya apa? Kata-kata seperti itu memang dapatnya setelah di dalam terang atau udah lama tahu gitu, Bu? Di dalam terang, Pak, karena berpatokannya dari Alkitab gitu ya. Dan Alkitab itu kan menurut saya, buat saya adalah perkataan Tuhan gitu. Dan saya mengenal perkataan Tuhan itu ketika saya sudah menjadikan Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat buat saya gitu. Jadi saya mempelajari, saya membaca dan memahami semua itu ketika saya udah terima Tuhan. Dulu saya nggak tahu. Al-Quran pun dulu cuman bahasa Arabnya aja, sholat 5 waktu, oke, baca Al-Quran bisa khatam, tapi nggak tahu artinya. Bismillah aja saya nggak tahu artinya. Tapi ketika saya baca Alkitab, itu maknanya dalam banget gitu. Iya. Oke, terima kasih Bu. Ya, tadi pada waktu dikatakan seperti itu yang masuk di dalam otak saya adalah doa Bapak kami ya, mengatakan seperti itu. Nah, jadi yang saya mau tanya lagi, apa lagi ya. Jadi pada ketika saya mau bertanya, sebenarnya perubahan yang banyak orang tahu gitu ya, misalnya istri saya kalau itu saya tanyakan sekarang apa bedanya pada waktu zaman sebelumnya sesudahnya gitu banyak ya. Pada waktu ketika dulu itu dia harus melakukan 5 kali sembahyang. Dia sebenarnya jujur mengatakan yang nggak kuat juga dia hal itu gitu. Untuk sembahyang atau untuk doa aja dia nggak kuat 5 kali satu hari gitu dengan cara yang tertentu. Nah, di dalam kekristenan kan bebas mau kita berdoa di mana saja, waktunya kapan dan apa saja bisa gitu ya. Jadi capeknya itu hilang ya. Arti capeknya itu
kan tidak ditentukan waktunya untuk kita berdoa. Jadi itu membawa kita menjadi suasana gak nyaman sebenarnya menurut dia ya, menurut orang yang menurut istri saya, dia nggak nyaman 5 kali sampai seperti itu, nggak nyaman sebenarnya. Tapi karena itu Iya. kepercayaan dilakukan, nah itu sangat mengganggu gitu. Apalagi zaman kalau dia itu pagi hari harus memegang air gitu ya, dia bisa masuk angin. Tapi, nah karena itu kepercayaan ya sudahlah. Nah, tetapi setelah terbebas dari situ, seperti orang itu keluar dari apa namanya, dari apa Kurungan. belenggu ya, Ya, kurungan. keluar dari kurungan, bebas Dari luar kandang dia. biasa. Bebas itu luar biasa. Tidak tidak dilihat orang apa itu namanya, tidak dilihat orang, tidak ingin mengkafirkan orang dan juga tidak ingin mengatakan orang lain berdosa gitu. Jadi dia sangat bebas gitu. Nah itu yang signifikan untuk pribadi dia gitu ya. Saya selalu bertanya itu gitu. Nah mungkin bagaimana perasaan Ibu Sophie dengan hal-hal yang saya sebutkan? Apakah berbeda dengan istri saya atau seperti apa gitu? Ya, yang awal pertama kali saya mengalami kegalauan sama Tuhan itu ketika saya mendengarkan azan, dan doa pertama kali yang saya ucapkan adalah, kalau memang saya sungguh-sungguh jadi Islam, saya sungguh-sungguh dituntun menjalankan rukun iman 5 dan rukun Islam. Itu yang saya doakan. Jadi kalau emang nggak bisa melakukan itu, saya rasa emang harus masuk Kristen sih. Gitu. Jadi itu yang saya doakan. Jadi kalau emang saya menjadi pengikut Kristus, ya Tuhan juga tuntun. Tapi kalau emang saya hikmah hidayahnya Islam tetap, Tuhan pasti kasih kekuatan, nggak boleh absen Pak 5 waktu itu. Rukun iman dan rukun Islam itu pasti tidak akan absen. Tapi kalau udah absen, ya kayak saya gitu Pak. Itu sih. Ya. Jadi Itu satu anugerah sih memang kita tuh, saya ya terutama, anugerah yang terbesar kalau saya boleh mengenal Tuhan Yesus. Jadi di dalam Alkitab semua tuh udah dikatakan bahwa yang lalu itu adalah sampah gitu. Dan hari ini ya saya udah nggak bisa ngomong apa-apa sih Pak, karena banyak pengalaman hidup, ngalamin Tuhan. Amin. Itu sih Pak. Ya, jadi saya tambahin dengan tadi ada kata yang membuat kita tertawa, apa namanya? Ini ada ustadz besar di Jawa Barat yang hari-hari terakhir jadi fenomenal. Namanya Buya Sakur. Ya, ya. Buya Sakur itu membuka sesuatu yang selama ini tertutup. Dibuka secara gamblang, terang benderang. Dan dia satu waktu dia bilang begini, karena itu jangan takut murtad dong, kata dia. Dia bilang itu ngomong di waktu seminar di Mabes Polri itu. Dia ungkapkan sejarah dan lain-lain. Sampai dia cerita tentang Ka'bah itu, di dalam Ka'bah ada foto Nabi Isa dan Maryam. Itu dia buka semua mah Ustadz Buya Sakur itu, kiai itu sudah. Itu dibuka. Makanya di zaman ini tidak ada yang ditutup, nggak ada yang ditutup. You mau tutup akan dibuka aja sama Tuhan. Ya, ini sudah waktunya memang Pak ya. Udah ada waktunya. You mau sembunyiin kamu korupsi, dibuka. Kan dibuka aja, dibukanya. You mau punya bini 2, dibuka aja sama Tuhan. You mau ngumpet di mana, dibuka masa. Kenapa tujuannya Tuhan buka kita punya rahasia? Supaya kita selamat, tujuannya sebenarnya. Supaya kita selamat, nggak ikut dunia. Gitu. Makanya saya imbau kepada yang nonton channel ini, yang percaya sama Yesus, tetap setia melakukan yang baik, kasih sesama. Udah, setia aja sama Tuhan. Endingnya bahagia. Yang belum percaya, ambil keputusan. Ambil keputusan. Kita nggak bisa masuk surga kecuali lewat Yesus Kristus. Jangan takut murtad aja, rame-rame murtad. Saya kutip pernyataan daripada Ustadz Buya Sakur. Ya. Silakan. Puji Tuhan. Sebelum disambung nanti teman-teman
Saya sudah taruh link ya lagi di live chat. Teman-teman mau datang ngobrol, berdiskusi dengan atau bertanya dengan narasumber kita, Ibu Sofi, silakan masuk ya. Jangan Ya. ragu, ini kesempatan yang luar biasa. Baik, silakan Pak DN3 kalau mau tambah lagi, kita masih ada waktu. Ya, udah jelas semua dari hamba-hamba Tuhan juga kan udah menjelaskan, tapi ya itu tadi ya benar juga ya, memang sekarang terbuka semua ya, nggak ada yang bisa ditutupi. Maka dengan demikian kalau sekarang ini saya hanya baru mengimani atau baru masuk di dalam pikiran saya, makanya saya sering mendengar. Cuma saya selalu mengatakan berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Nah, ini benar juga, ini Amin. benar. Jadi kita harus sering mendengarkan orang yang melakukan yang menyabdakan suara Tuhan gitu ya. Jadi saya pikir, nah itu adalah pegangan yang baik. Itu aja sih yang saya lihat. Nah, mungkin nggak ada lagi pendapat, soalnya udah dijawab sama Pak Aziz juga, dijawab dengan baik. Jadi udah. Selesai udah. Jangan terlambat. Jangan terlambat, segera masuk terang. Segeralah. Saya mau Ya. nambah Pak Raja Nabasa. Ayo silakan Pak Amanggaol, silakan. Halo. Iya, silakan, Mang. silakan. Iya, jadi saya jadi terbuka ini pertanyaan karena komentarnya Pak DN3 tadi ya, Pak Nenggolan ya. Iya, Bang. Ah, Halo. ya sebelum dilanjutkan, Istrinya Pak kebetulan. Makimpot. Ya. Tunggu dulu Pak, sebentar. Jadi Pak DN3 di deskripsi ada link untuk masuk ke WA grup kita, karena Pak Makimpos Gaul juga adalah adminnya di sana. Mohon nanti invite, nanti kita ngobrol-ngobrol, nanti kita buat program yang bagus di tempat ini, karena tadi di live chat ada yang bilang, ada yang tulis murtad itu keren ya. Coba nanti Oh sama iya, Pak betul, Haji betul. nanti kita coba bahas ini ya, karena Oh, memang iya, betul, lagi tren di sekarang itu murtad ya, murtad Ya. itu keren. Orang pintar itu pasti murtad gitu ya. Kalau pintar artinya itu ya mempelajari semua. Kalau dia belajar benar, itu setelah tahu pasti dia akan murtad. Dan itu banyak Betul. pengalaman-pengalaman orang-orang yang pintar pasti murtad. Iya betul, mantap. Lanjut Pak Ya. Gaul, Amanggaol, silakan. Ya, Pak DN3 itu murtadin atau istrinya saja yang murtadin? Kalau saya gini Pak, ini Pak itu sering dulu waktu pertama-pertama udah saya pernah cerita. Saya seperti agnostik gitu Pak ya. Jadi saya terlepas dari keluarga sejak kecil. Jadinya saya tidak pernah memahami tentang masalah firman gitu. Sampai menuju pernikahan. Lah tiba-tiba dalam pernikahan itu ya harus ada agama ternyata gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa, kalau dulu saya mungkin di daerah Batak gitu, tanpa pernikahan gereja di sana biasa menikah gitu. Tanpa ada pernikahan gereja atau pernikahan agama pun di sana disebut itu pasu-pasu raja, ya is okay, nggak masalah gitu ya. Tetapi karena saya jauh dari tempat itu, ternyata saya nggak punya landasan yang kuat gitu ya. Saya sepertinya ya jujur aja, karena kita dipelihara secara sekuler, jadi kita nggak pernah menginjakkan kaki ke berbagai rumah ibadah gitu. Akhirnya yang saya ingat, istri saya pada waktu itu kan bagaimanalah keluarga udah mulai bicara, nah tetapi agamanya mau dibawa kemana gitu. Jadi kalau saya sih, saya bilang dulu sama istri saya, ya enak sih jadi ikut kamu aja, karena ikut kamu itu enak. Karena apa enak? Dia tanya, ya bisa uji coba perkawinan, saya bilang. Loh, ini bagaimana maksudnya? Ya itu, jadi artinya kalau nggak cocok ya bubar lagi. Nah kira-kira seperti itu, atau nambah 1, nambah 2, nggak masalah, saya bilang. Nah jadi karena saya nggak tahu latar belakang yang dari
Kristen gitu ya. Ya di Kristen itu nggak boleh masalahnya. Saya bilang gitu, itu yang saya tahu. Nah, dulu kan belum ada telepon lah, belum ada itu, belum ada gitu ya. Hanya itu yang saya tahu. Jadi istri saya nggak yakin dengan kata-kata saya. Akhirnya dia ngajak ke gereja tuh. Ngajak ke gereja Begitu, ditanya. Pak. Nah, benar nggak kalau Kristen itu pernikahan hanya dilakukan satu kali gitu ya? Kira-kira itu yang ingin ditemukan gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang dia bersahabat sampai udah 20 tahun lah ya. 20 tahun bersahabat, dia ke gereja terus. Ya itu sampai sekarang gitu. Nah, Oh, seperti gitu. itu. Iya. Oh iya iya, yang saya garis bawahi tadi kan apa itu yang di agama yang lamanya kan merasa terbeban gitu, menjadi beban melakukan agama, justru menjadi beban, ya, kira-kira seperti itu gambarannya kan Pak? Hmm. Iya, kalau beban itu kan ada, maksudnya gini, tersita waktu kita karena agama, itu contoh soal. Nah, tersita karena kita dipaksakan atau diharuskan dalam waktu tertentu, kita harus menghadap Tuhan gitu. Itu ada waktunya gitu. Tetapi saya lihat di dalam terang dalam kekristenan, kalau hari Minggu beda ya, kalau hari Minggu taruhlah 2 jam di gereja, itu pun ya santai gitu, artinya tidak fokus seperti itu, mau menghadap kemana aja kita kan nggak diatur. Pokoknya kalau ke depan semua ya kita cocok ke depan ya ke depan, kalau tidak ya masih bisa keluar situ gitu. Tapi kalau yang menjadi masalah kan di waktu satu hari itu 5 kali satu hari itu memang nggak banyak orang yang kuat gitu. Nah itu yang menjadi keluar dari ranah itu, artinya setelah keluar dari situ dia sangat bebas gitu ya. Kalau saya mau berdoa hari ini, misalnya menit ini, saya kesakitan nih. Nah, bebasnya apa? Tanpa ada waktu, oh Tuhan tolong saya kesakitan gitu. Nah, bisa seperti itu. Tapi kalau dalam yang lama katanya kan nggak bisa. Harus ada waktu-waktu tertentu baru kita harus menghadap. Padahal waktu itu waktu kerja. Jadi akhirnya kebanyakan dipecat itu kalau kerja kayak gitu-gituan. Apalagi kalau kerja di toko gitu kan. Yang punya toko apa juga kita suka meninggalkan toko misalnya, bisa kehilangan itu toko kan, kehilangan karena kita gara-gara waktu misalnya jam 9 harus berdoa, orang tahu tuh pencuri, kita berdoa dia datang. Nah, seperti itu akhirnya jadi chaos kan. Nah, itulah yang dilihat, wah enak banget kalau dalam kekristenan terang semua gitu. Mau nanti sore waktunya berdoa, berdoa aja sore, enggak terpaksa harus waktu kerja gitu. Ya itu yang beban tadi tuh, beban yang seperti itu sangat lepas dari istri saya. Itu yang saya ceritakan dan keren katanya, keren seperti itu. Oke. Nah itu, jadi Iya terima iya kasih. Mas. iya. Puji Tuhan kesaksian yang dahsyat dari Ibu Sofi, bagaimana ketika dia akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang Kristen, suaminya justru menentangnya, dan ketika suaminya menentangnya, suaminya diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit kanker. Wow, sakit kanker yang luar biasa ya, parah sekali karena udah stadium 4. Namun disitulah mujizat terjadi. Ketika suaminya mau didoakan secara Kristen, terjadilah mujizat kesembuhan. Dan disitulah akhirnya suaminya percaya Yesus dan dibaptis. Dan inilah sebuah kisah yang luar biasa dahsyatnya, walaupun Ibu Sofi sendirian di dalam lingkungan keluarga besarnya menjadi seorang penganut Kristen, penyembah Yesus Kristus, dia tetap setia, dia tetap mengikuti kaidah-kaidah yang normal, yaitu mengasihi keluarganya dan menjadi berkat bagi keluarganya. Dan inilah kita, Bapak Ibu dan teman-teman semua, harus menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang dan menjadi garam. Puji Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah bersemangat, tetaplah berdoa, tetaplah bersafaat, tetaplah mengasihi dan mengampuni. Karena Tuhan beserta kita dan telah mengasihi kita dan pasti memberkati kita dengan limpahnya sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.